Balik lagi sama aku Rubina dan sampai berjumpa. Selamat datang di video kedua dari seri tutorial Lightroom Mobile untuk beginner from zero to hero. Kenapa Lightroom Mobile dan kenapa aku pilih itu? Karena Lightroom Mobile jauh lebih aksesibel daripada Lightroom PC, karena Lightroom PC juga harus subscribe ke Adobe yang lumayan banget. Sedangkan kalau kalian subscribe untuk Lightroom Mobile, per video ini dibuat kalau nggak salah per bulannya 28.000. Nggak usah ngopi 2 kali bisa dapet subscribe Adobe 28.000. Coba. Jadi kali ini kita akan ngebahas Lightroom Mobile tab selanjutnya yang biasanya aku pakai buat di sini menyenangkan ya, karena aku pikir untuk tab yang ini adalah step paling basic. Tab paling basic adalah tab dimana kalian belajar sangat dasar sekali, dimana membetulkan exposure dan juga mungkin lebih ke arah dynamic range kalian lah, dimana kalian akan belajar. Kita masuk aja deh daripada kelamaan. Oke, kita akan masuk langsung ke Lightroom Mobile. Nah, di sini kita masuk Lightroom Mobile. Kalian bisa lihat foto-foto yang aku punya. Kita pakai foto yang mana ya? Misalkan kita pakai foto yang ini. Nah, ini foto unedited, jadi benar-benar dari kamera aku, belum diedit sama sekali. Dan foto ini kita bisa coba edit bareng-bareng dengan hanya menggunakan tab light. Nah, di tab light ini jadi ada satu tool yang memang mungkin akan aku sentuh setelah video ini, jadi kalian tunggu aja di video selanjutnya. Video setelah ini aku akan menyentuh sebuah tab bernama curve, karena curve ini penjelasannya harus tersendiri, tidak bisa digabung dengan yang lain-lain gitu. Oke, kita akan masuk lagi ke sini. Jadi sebenarnya untuk secara exposure sendiri kayaknya sudah lumayan benar. Kalau misalkan kita pencet auto di sini, dia sengaja mencerahkan sedikit, dan ini adalah hasil auto dari exposure-nya si Lightroom. Kita bisa reset dulu. Kita akan coba edit sendiri. Menurut Lightroom ini agak terlalu gelap, jadi dia bikin agak lebih terang. Nah, di tab light ini aku pengen jelasin yang pertama adalah exposure. Nah, exposure ini kalau kalian geser ke kiri lebih gelap, ke kanan lebih terang, tapi ini secara keseluruhan foto. Jadi exposure value kalian naik, semuanya naik dan semuanya turun seperti ini. Untuk sementara kita bikin di 0 dulu. Nah, ketika kita bikin 0, kita pengen tahu sebenarnya gimana sih dari semua foto ini tuh hasilnya, apakah shadow-nya udah cukup, apa terlalu gelap, apakah highlight-nya terlalu terang. Nah, kita akan coba kutak-kutik sedikit. Nah, untuk kontras sendiri, kontras kalian tahu, kontras adalah misalkan aku naikin, in kontras adalah dimana highlight dan shadow itu dibikin lebih padat. Jadi kalau kalian baca histogram, sebenarnya histogram itu dipadatkan oleh si kontras ini. Kalau kalian di stretch, ini sebenarnya di stretch ya, histogram tuh di stretch, jadi shadownya lebih banyak, highlightnya lebih banyak. Sedangkan ini kita padatkan. Kenapa kalau dipadatkan itu jadi lebih gelap, Mas? Karena shadow kalian dinaikkan, bukan dinaikkan, shadow kalian dipersempit, jadi ruangan gelapnya akan semakin sedikit, dan ketika itu hitam ya dipaksa semua hitam kayak gitu. Buat aku pribadi, aku lebih suka kontras itu nggak terlalu banyak ya, mungkin sekitar 10, kita bikin 10. Nah, highlight ini adalah salah satu kunci yang bikin mood foto kira-kira bisa lebih dinamis, karena kalau misalkan kalian pengen foto yang ceria, highlight itu dinaikkan. Karena highlight itu mostly kalau kalian fotonya benar-benar mengikuti rule-rule yang ada, karena kalian muka gitu ya, kayak badan atau kulit skin tone itu udah pasti harus terkena cahaya, yang mana itu akan menjadi highlight. Ketika highlight itu naik, jadi kalian tuh mukanya lebih cerah gitu. Kayak ini yang kita lihat ya bareng-bareng ya, ini jadi lebih cerah, cuma jadinya lebih putih. Nah, untuk mengcounter itu gimana? Bisa aja kita turunin white-nya di sini, white di sini kita turunin, jadi muka lebih cerah, tapi
nggak jadi putih. Kalau kita lihat before-nya, ini after, before, after. Memang agak sedikit lebih putih, jadi harus berhati-hati di sana. Kalau aku pribadi, misalkan yang highlight kita turunin, jadinya warna akan lebih natural menurut aku. Jadi kulit akan lebih terlihat nggak belang lah. Kalau highlight ada yang belang tuh kayak mukanya lagi berminyak nih, kena lampu ya, yang kayak yang lagi berminyak belang, warnanya mantul tong gitu. Nah, highlight ini sebenarnya kalau misalkan kalian tahu, jadi ini mewakili dari intensitas warna terang dalam sebuah foto. Ketika kalian turunkan, warna terang itu akan ikut turun semuanya. Jadi warna gelapnya tidak berpengaruh ya, tidak terpengaruh. Sedangkan kalau kita pakai exposure, semuanya diturunin atau semuanya dinaikin. Lanjut, shadow. Nah, shadow ini jangan terlalu banyak dimainin secara ekstrim, karena shadow ini kalau misalkan foto kalian tidak punya bit depth yang lumayan lebar, itu akan menghasilkan artifact ketika kalian naikkan. Nah, artifactnya bisa berupa macam-macam ya, kayak blotch atau ada warna-warna yang jadi ada grainnya ketika shadownya naik. Nah, kalau dalam kondisi ini mungkin fotoku lumayan hasil, kalau ini aku paksa shadownya dinaikin sampai 100 pun sebenarnya masih nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita lihat di bagian rambut ataupun di bagian muka. Nah, di sini dimana aku bisa mainin white-nya lebih turun lagi. Nah, white itu cuma mempengaruhi warna putih, sedangkan highlight mempengaruhi semua warna terang ya. Jadi perlu dibedakan nih white sama highlight. Sama dengan shadow dan black. Black itu hanya mempengaruhi warna hitam, bukan keseluruhan warna gelap. Kalau misalnya ada warna hijau gelap, kalau shadownya naik ya otomatis hijaunya akan naik. Tapi kalau ketika kita naikin blacknya, hanya ada warna hitam yang naik. Nah, itulah kenapa black sama white tidak dimasukkan ke HSL ataupun ke RGB pada saat kita melakukan toning nanti di tab-tab selanjutnya. Karena di sini mewakili dari tonasi, mewakili dari exposure si image kalian gitu teman-teman. Nah, kurang lebih fungsinya kayak gitu. Aku bisa kasih jelasin bedanya highlight dengan white, bedanya shadow dengan black. Nah, sampai sini mungkin sekian dulu tutorial hari ini. Dan ketika sebuah foto well exposed, sebenarnya kalian bisa lihat ini before-nya after. Jadi hasilnya juga lebih bagus. Apakah lebih terang, lebih bagus? Jadi kalian bisa tahu. Nah, jadi di sini ketika kita belajar exposure dan juga tap light, kalian tahu apa sih penjelasan yang membedakan antara parameter tersebut. Oke, sekian aja tutorial kali ini. Semoga terinfokan dengan baik dan benar, dan semoga kalian bisa mengikuti ini dengan baik. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.